Enggak, saya sih tidak mencoba menekan. Saya berpikir justru ini kesempatan bagus buat saya untuk menyampaikan kepada publik bagaimana kami bekerja kan. Jarang-jarang kita punya kesempatan untuk kan. Jadi mumpung sidangnya terbuka, kami ya mungkin kalau sidang ini dinyatakan tertutup saya nggak akan mau memberikan keterangan. Karena ini terbuka justru menjadi penting buat masyarakat kan, supaya kita tahu. Tentu sepanjang tidak mencampuri substansi kewenangan dari MKMK. Tapi kalau prosesnya kan boleh dong orang tahu gitu kan. Gimana itu yang kan wajar, hukum acaranya seperti apa, prosedurnya seperti apa. Makanya itu yang tadi saya terangkan. Begitu masuk ke substansi, enggak offside, jangan. Gitu. Oleh karena itu Prof tadi tidak menyampaikan ya, tidak, saya nggak boleh menyampaikan substansi dan kepada Anda pun nggak boleh saya menyampaikan substansi. Adapun soal pernyataan saya tadi tentang proses pemilihan itu karena saya ditanya sebagai mantan anggota panitia satu badan teman-temanku kan bahasa risalah. Tahu kalau saya dulu pernah ikut proses perubahan undang-undang dasar dan saya pula salah satu yang menginisiasi pembentukan hakim konstitusi. Kalau Anda baca di risalah itu ditanyalah saya, wajar juga kan. Masa kemudian saya nggak jawab gitu kan, apalagi dikaitkan dengan guru besaran saya sebagai guru besar hukum tata negara yang harus saya jawab dong. Dan itu apakah itu mempengaruhi kemudian saya sebagai hakim? Enggak dong, kan saya diikat oleh etik dan hukum acara di majelis kehormatan. Saya cukup kalau mengatakan saya cukup tahulah untuk menempatkan diri kapan sebagai akademisi yang harus memberikan ulasan mengenai sesuatu secara ilmiah dan kapan harus menerapkan kewenangan sebagai majelis kehormatan Mahkamah Konstitusi. Itu kan dua substansi yang berbeda gitu kan, dua hal yang berbeda. Sebagai ilmuwan saya nggak boleh berbohong, harus saya menyatakan itu. Tapi sebagai majelis kehormatan Mahkamah Konstitusi saya diikat oleh hukum acara, ada kewenangan di situ yang mengikat. Nah itu aja bisa kami tegaskan. Kalau substansinya nggak boleh, jadwal pemeriksaan awalnya boleh. Kapan sih kira-kira? Kan sudah, kemarin kan sudah diperiksa laporan. Itu yang tadi saya katakan tertutup itu. Kemarin tuh yang diperiksa pelapor baru atau pelapor. Baru pelapor. Hmm. Besok terlapornya. Ya itu kesempatan terlapornya kan untuk memberikan keterangan supaya fair kan. Masa orang ibaratnya Anda digosipkan, masa yang digosipkan nggak boleh didengarkan harus kita. Persoalan apakah nanti itu diperiksa atau tidak seperti saya sampaikan tadi, itu kan ada ketentuannya di dalam hukum. Itu memenuhi syarat untuk dilanjutkan atau tidak. Nah, itu keputusan dilanjutkan atau tidak? Itu yang nggak boleh kami sampaikan di sini dan juga tidak boleh kami sampaikan di Ya kapannya boleh. Maksudnya itu akan ada. Setelah kami mendengarkan terlapor dulu. Baru kemudian lusa. Paling cepat. Nah, paling lusanya itu baru mendengarkan terlapor kan kami harus rapat dulu. Majelis kehormatan Depan. Pokoknya nggak boleh waktu lewat dari 45 hari tadi. 45 hari plus 15 itu tadi. 55 hari itu masa waktu untuk menyampaikan putusan sekaligus putusan diri sampai selesai masalah. Paling cepat ada nggak sepekan gitu selama pengalaman Bapak? Paling cepat untuk anunya setelah memutus perkara. Karena lah dulu kalau misalnya cuman kan itu yang misalnya paling cepatnya itu batasnya gini loh, dari perkara diregistrasi ya. Kalau di perkara diregistrasi ya pernah lah. Misalnya ya saya lupa persisnya sepekan ya. Mungkin ada ya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.